kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Tari Haryani. Nama saya Rosa Arima. Saya Nola Kurnia Putri. Saya Ramadhani Diansyah. Di sini saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Masing-masing penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi beberapa jumlah pasar yang dijual belikan di pasar, maka harga akan tetap. Oleh karena itu, harga pasar digambarkan oleh garis lurus suatu grafik yang sejajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan barang yang diperjualbelikan homogen atau identik. Di samping itu, jenis barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut adalah homogen atau satu jenis saja. Barang homogen artinya semua jenis barang yang ditawarkan semua penjual adalah saingan. Jadi, produksi suatu penjual merupakan substitusi yang sempurna dengan hasil produksi penjualan yang lain. Jadi membeli barang dari penjual satu dengan lainnya akan mendapatkan barang yang sama. Ketiga, saya akan menjelaskan penjual bisa keluar masuk di pasar dengan mudah. Artinya pembeli maupun penjual bebas keluar atau masuk ke pasar, sedangkan konsumen dengan bebasnya memilih dalam pembelian barang tersebut di pasar. Penjual keluar masuk pasar mudah, artinya baik penjual atau pembeli yang baru maupun yang lama bebas untuk masuk atau meninggalkan pasar. Artinya penjual bisa memulai mengusahakan produksi atau berjualan tanpa ada suatu hambatan. Keempat, saya akan menjelaskan informasi terhadap pasar adalah sempurna. Artinya jika ada konsumen yang mengetahui harga barang yang lebih murah, maka konsumen yang lain juga segera akan mengetahuinya. Dengan demikian, jika ada produsen atau penjual yang mengetahui ada bahan baku yang harganya lebih murah, maka produsen atau penjual yang lain juga akan segera mengetahuinya. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan jumlah produksi dan harga. Perusahaan menetapkan laba yang maksimal dan rugi yang minimal. Harga dan jumlah produk yang diperjualbelikan ditetapkan dengan kaidah MC sama dengan MR. Kaidah menetapkan jumlah harga dan produk dengan MR sama dengan MC. Saat informasi pasar untuk memperoleh MC sama dengan MR bersifat sentimental atau bisa diperhitungkan. Kaidah MC sama dengan MR dikarenakan MC adalah turunan dari fungsi PC. Secara matematik, nilai turunan dari suatu fungsi akan menghasilkan nilai tertinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga dalam persaingan sempurna yang memperoleh laba. Berikut contoh diagramnya. Dari diagram tersebut, harga yang menjadi laba maksimal adalah sebesar OP1 dengan harga sebesar OP1 besar TR adalah OP1 KI. Sedangkan besarnya TC adalah OP2 LI. Dan total laba TR kurangi TC adalah sebesar P1 P2 LK. Besarnya AC sebesar OP2 dan laba per unit P1 P2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna yang memperoleh kerugian minimum. Berikut contoh grafiknya. Dari gambar tersebut, harga yang menjamin rugi minimum adalah sebesar OP1. Dengan harga sebesar OP1 besar PC adalah OP2 KI. Sedang besarnya TR adalah OP1 LI. Dan total rugi TR
memperhatikan perusahaan dalam persaingan sempurna seperti gambar tersebut. Untuk mendapatkan laba, norma perusahaan harus bekerja yang paling efisien. Terlihat besarnya AC yang paling rendah, kondisi seperti ini tidak bisa dialami oleh perusahaan yang lain pada persaingan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode jangka pendek dan jangka panjang yang dialami perusahaan dalam persaingan sempurna. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi perusahaan dalam persaingan sempurna dalam periode jangka pendek. Di sini dalam arti yang dimaksud yaitu jangka waktu yang demikian pendeknya sehingga apabila terjadi kenaikan permintaan barang dan setiap produsen tidak mampu untuk menaikkan produksinya, serta tidak cukup waktu bagi perusahaan-perusahaan untuk membuka perusahaan-perusahaan baru. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam persaingan sempurna dapat mengalami 3 hal. Yang pertama, mendapat laba super normal. Yang kedua, mendapat laba normal. Dan yang ketiga, menderita kerugian. Dalam jangka pendek, suatu perusahaan yang mengalami kerugian masih mungkin untuk memutuskan tetap berproduksi meskipun menderita rugi. Tetapi posisi equilibrium yang dipilih yaitu pada saat rugi yang minimum, yaitu AVC masih bisa tertutup dari hasil penerimaan penjualan, walaupun AFC tidak bisa tertutup. Karena kerugian sebesar AFC, perusahaan tutup usaha dan membuka usaha produksinya akan sama saja. Akan berbeda jika penerimaan penjualan sudah tidak bisa menutup AFC. Pada kondisi ini, perusahaan sebaiknya tutup usaha. Jika tutup usaha, perusahaan masih juga membayar AFC-nya. Jika tidak tutup usaha, perusahaan juga mengalami kerugian sebesar AFC-nya. Tetapi masih mempunyai kemungkinan terjadi perusahaan demand terhadap produk yang diperjualbelikan. Saat ini ditunjukkan oleh harga di bawah SAC dan di atas SAVC, berarti bahwa sebagian dan ongkos data VC masih bisa ditutup oleh kelebihan P1 atas AVC dan ongkos variabel itu sudah bisa ditutup. Dan yang kedua, kondisi perusahaan dalam persaingan sempurna dalam periode jangka panjang. Yang dimaksud di sini artinya jangka waktu yang cukup lama, di mana produsen masih ada kesempatan untuk memperbanyak produksinya untuk dipasarkan, atau masih ada mendirikan perusahaan-perusahaan baru untuk menaikkan produksinya apabila terjadi kenaikan permintaan barang. Jika dalam periode jangka pendek, perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna dapat mengalami 3 keadaan laba, yaitu titik impas dan kerugian. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan hanya mendapatkan normal profit saja. Apa? Karena jika ada perusahaan mendapatkan laba, akan mendorong perusahaan baru masuk dalam pasar, yang artinya ingat informasi pasar sempurna dan tidak ada jumlah produksinya atau suplai meningkat. Bertambahnya jumlah produksi atau suplai lebih besar dari demand akan menyebabkan harga jual turun. Dalam jangka panjang, mendorong perusahaan-perusahaan baru masuk ke dalam pasar dan perusahaan-perusahaan yang ada ingin menambah produksinya. Sebaliknya, kalau dalam jangka pendek terjadi kerugian, mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi produksinya dan mendorong keluarnya perusahaan-perusahaan dari pasar. Tambahnya kapasitas produksi dan masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan bergesernya kurva supply ke kanan dan harga akan turun. Apabila turunnya harga ini sudah sampai pada P sama dengan LAC, maka tiap-tiap perusahaan hanya akan menerima keuntungan normal saja. Berarti tidak ada dorongan lagi bagi perusahaan untuk menaikkan produksi. Masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam industri. Jadi, di sini kesimpulannya bahwa dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan selalu hanya akan memperoleh keuangan normal saja dengan rumus MR sama dengan MC sama dengan AC. Tetapi pada saat AC minimum, maka marginal growth atau marginal profitability. Artinya, apabila harga turun, maka perusahaan akan keluar dari pasar. Di sini saya akan menjelaskan
Keburukan yang kedua dari perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna adalah membatasi pilihan konsumen. Yang dimaksudkan adalah karena barang atau produk yang dijual homogen atau sama proses antara dan lainnya, maka dari itu konsumen tidak bisa memilih barang apa yang mereka inginkan. Karena produk yang homogen ini berakibat membatasi pilihan konsumen, maka dari itu konsumen tidak bisa memilih barang apa yang mereka inginkan, karena konsumen tidak memiliki hak atau kuasa untuk menguasai pasar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebaikan dari perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Kebaikannya adanya alokasi sumber daya yang efisien. Maksudnya adalah ketatnya persaingan dalam perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna agar tidak mengalami kerugian, mereka harus bekerja seefisien mungkin. Jika perusahaan tidak bisa bekerja seefisien mungkin, perusahaan baru siap memasuki pasar sebagai pesaing, dan ini akan menyebabkan bertambahnya supply dan selanjutnya mengakibatkan turunnya harga. Mudahnya perusahaan baru memasuki pasar ini dipersyaratkan untuk pasar persaingan sempurna. Persaingan yang ketat dan mudahnya memasuki pasar ini berakibat alokasi sumber daya menjadi efisien dan konsumen dapat memperoleh barang dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada pembimbing kami yang bernama Dr. Andes Sigit Sarjono, Master Ekonomi.